teman basket kita dalam rangka sosialisasi memilah sampah pada pagi hari ini. Sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada Nabi besar kita yang punya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Kamajang, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak dan Ibu serta anak kami harapan bangsa yang sangat kami cintai. Di depan kita semua terlihat ada 3 warna tong sampah yang berbicara. Nanti Bapak ajak ke depan ya, temani Bapak berdiri di sini. Kelas 7 kelas 71 bahwa ada 3 macam tong sampah berbeda warnanya. Ada warna hijau, kuning, dan merah. Sebelum kita masuk ke sana, kita masuk dulu sampah. Sampah merupakan hasil dari sisa aktivitas manusia maupun dari aktivitas alam. Apa maksudnya aktivitas manusia? Mungkin kita memasak, mungkin kita makan, mungkin kita minum. Sisa dari makan dan minuman kita itu mungkin bisa berupa botol, bisa berupa styrofoam, bisa berupa nasi yang berdiri, atau yang dari alam, bisa berupa daun yang gugur. Daun kalau sudah tua dia gugur dia ke tanah menjadi sampah, bukan jadi lagi daun tetapi menjadi sampah. Nah, sejak kecil kita sudah diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Apabila sampah ini tidak dibuang pada tempatnya, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah, mulai dari penyakit, mungkin bisa menjadi skala yang lebih besar, menjadi bencana alam. Bencana alam itu terjadi kenapa? Karena sampah yang bertumpuk masuk ke selokan, lama-lama bisa menghambat aliran selokan. Aliran selokan yang terhambat bisa mengakibatkan air yang benar. Yang kecil diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Di rumah-rumah, apa yakin di rumah kalian ada disediakan tempat sampah oleh orang tuanya? Begitu juga di sekolah disediakan juga tempat sampah. Nah, sebelum kita membuang sampah itu, kita harus mengenal terlebih dahulu macam-macam sampah, bagaimana cara menanggulanginya dan bagaimana cara mengolahnya kembali menjadi nilai yang berguna. Kalau kita lihat di sini ada 3 macam warna tong sampah kita. Ada 3 warna. Ada warna hijau. Saya menjelaskan satu persatu dulu arti warna dari tong sampah ini dan kegunaannya. Yang pertama itu adalah warna hijau. Yang berwarna hijau ini identik dengan tumbuhan. Iya, dengan tumbuhan. Hijau ini identik dengan tumbuhan. Hijau identik dengan tumbuhan. Berarti hijau ini kita gunakan untuk memasukkan sampah yang bersifat organik. Apa itu sifat organik? Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang hancur atau bisa melebur dengan tanah. Apa-apa saja contohnya, contoh dedaunan, nasi yang berlebih, makanan yang berlebih, kertas bisa kita masukkan ke tong sampah yang berwarna hijau. Nah, yang kedua, tong sampah berwarna kuning. Apa itu tong sampah berwarna kuning? Kenapa? Tong sampah yang berwarna kuning ini berguna untuk menampung sisa-sisa dari aktivitas kita yang tidak bisa terlarut atau tidak bisa dicairkan atau tidak bisa mengurai di tanah. Apa-apa saja contoh sisa dari aktivitas kita yang tidak bisa diurai di tanah. Contoh, kalau di bawah kita lihat ada sampah plastik. Lama-kelamaan sampah plastik itu apakah bisa terurai oleh tanah? Tidak, dia tetap akan seperti plastik walaupun dalam jangka waktu 10 atau 20 tahun. Dia akan seperti itu di dalam tanah. Makanya dibedakan tempat sampahnya lagi. Dia termasuk ke sampah anorganik namanya. Nah, jadi apa-apa saja contohnya, Bapak bacakan dulu sebentar. Sampah organik itu adalah sampah yang bisa terurai oleh tanaman atau oleh tanah.
Contohnya sisa makanan, sisa sayur, dan sisa dan kulit dari buah-buahan yang kalian makan. Contoh, makan pisang, ada kulitnya. Sisa dari kulit makan pisang itu, kita waktu makan pisang, masuknya ke tong sampah berwarna hijau. Nah, yang kedua, sampah anorganik adalah sampah yang sulit untuk membusuk dan tidak bisa terurai. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sampah ini bisa merusak ekosistem hewan dan manusia. Namun keberadaan sampah ini bisa diakali dengan cara didaur ulang. Apa contohnya? Plastik bekas, gelas minum, botol yang bekas. Lalu contohnya apa lagi? Barang-barang yang tidak bisa terurai itu. Bapak lihat kelas 7 sudah mulai memanfaatkan dalam proyeknya, memanfaatkan hasil dari sampah itu didaur ulang. Sampah yang didaur ulang itu sampah apa? Sampah anorganik. Apa yang dibuat kemarin, Nak? Hiasan untuk pot bunga dari botol plastik. Berarti sudah mulai mengolah kembali sisa sampah yang anorganik. Yang ketiga, kita lihat warna merah. Dari 3 warna ini, hijau, kuning, dan merah. Merah berbeda sendiri. Merah ini tidak banyak kita temukan, tetapi ada di setiap lingkungan. Gunanya apa? Ini namanya sampah B3. Apa itu sampah B3? Bahan berbahaya beracun. Sampah B3 yang merah. Apa itu sampah B3? Bahan berbahaya beracun. Maksudnya sini. Contohnya apa? Kemarin ada yang bermain bola terkena kaca. Kaca yang kena itu pecah. Kalau kita masukkan ke tong sampah sembarangan, kita masukkan ke tong sampah anorganik, ini bisa untuk dimasukkan menjadi pupuk nantinya. Kalau kita masukkan beling atau kaca itu, maka akan merugikan kita sendiri. Kemana masuknya kaca itu? Masuknya yang berwarna merah. Sampah bahan berbahaya beracun. Apa contoh bahan berbahaya beracun itu? Kaca, baterai tahu? Kalau setelah kalian gunakan baterai, contohnya baterai jam, kalau baterai jamnya tidak berfungsi lagi, lalu kita akan ganti yang baru. Yang lama itu kemana kita buang? Jangan asal membuang, jangan dibuang ke tanah kosong, jangan, karena itu bersifat beracun. Maka pilahlah sampah, masukkan ke tempat yang berwarna merah, B3, bahan berbahaya beracun. Bola lampu di rumah, apakah bola lampu itu ada yang mati? Ada, kita ganti dengan yang baru. Yang lamanya bagaimana? Yang lama bola lampu itu kita masukkan ke B3 ini, bahan berbahaya beracun. Jangan sampai dimasukkan yang berwarna hijau atau yang berwarna merah atau berwarna kuning, masukkan ke warna merah. Nah, mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan bahwa nanti siang kita melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler